Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aurelius Surat Patandean. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Program studi pendidikan fisika di Universitas Papua. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek mengajar. Praktek pembelajaran akan saya laksanakan di SMA Negeri 3 Tanah Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum Archimedes. Saya akan laksanakan di kelas 11 IPA 2. Demikian, terima kasih dan selamat siang. Ini akan salah. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin kita dalam doa. Mulai saja. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pembelajaran kami sampai saat ini. Ya Bapa, minta doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan cek kehadiran kita di sekolah. Saya akan absen. Alfianti, Alfianti, Angela, Agatha. Kita berharap mudah-mudahan teman-teman yang sakit hari ini bisa cepat sembuh dan belajar bersama kita kembali seperti biasa. Untuk saat ini, Anda siap belajar? Ya. Supaya kita semangat, silakan berdiri. Kita semangat kita sebelum belajar. Seperti biasa kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Pelajaran kita minggu lalu, kita akan lanjutkan hari ini masih tentang beda statis. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Ya, silakan. Yang dipelajari minggu lalu adalah hukum pasca. Hukum. Ada yang ingat apa yang dimaksud dalam hukum Paskal? Ya, silakan. Hukum Paskal adalah tekanan yang diberikan pada syair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh syair itu ke segala arah yang bisa meresap. Ada yang ingat persoalannya? Ya, silakan. Paskal yaitu F1 sampai dengan 2 dan F1 sampai dengan 1 sampai dengan F2 dan F2. Kita akan belajar materi baru. Nah, sebagai gambaran, kalau Anda pegang batu dengan gabus, kalau batu dan gabus ini dilemparkan ke dalam air, kira-kira keadaan gabus dan batu ini akan seperti apa? Ada yang bisa berikan jawaban? Ya, silakan. Dilempar ke dalam air, maka batu tersebut akan tenggelam. Sedangkan jika gabus yang dilempar ke dalam air, maka gabus tersebut akan menghangat. Benda yang dilempar, batu dan gabus dilempar, yang menurut tadi batunya tenggelam, kemudian gabusnya terapi. Nah, ini akan sebentar kita pelajari. Nah, untuk hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak kita jumpai, termasuk kalau kamu mandi, kalau kasih masuk gayung ke dalam bak mandi, kemudian digerakkan di dalam, akan ringan dibandingkan pada saat gayung itu akan sudah diangkat di atas daun. Atau sama ketika kamu berenang, kemudian ada 3 orang, kalau kita angkat kita punya teman di dalam air, itu akan lebih ringan kalau kita angkat dia di atas udara. Kalau misalnya kamu naik di darat, kemudian angkat teman itu akan terasa berat dibandingkan kalau dia ada dalam cair. Kemudian dalam teknologi untuk Archimedes ini akan sangat diberatkannya kalau ada misalnya yang bercita-cita
nanti akan masuk di perikanan dan kelautan, kemudian misalnya masuk di teknologi, utamanya tentang teknologi perkapalan. Dan kemudian ada yang mau bercita-cita untuk TNI, khususnya untuk Angkatan Laut. Nah, hari ini di materi Archimedes yang akan kita bahas ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode praktikum dan diskusi serta presentasi dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis tipet. Maka peserta didik kelas 11 IPA dapat menganalisis hukum Archimedes pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran PBL dengan menggunakan metode praktikum, diskusi, dan presentasi serta pendekatan saintifik berbasis tipet, peserta didik kelas 11 IPA dapat menyimpulkan hukum Archimedes pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui model pembelajaran PBL dengan metode eksperimen, diskusi, dan presentasi dengan pendekatan saintifik, peserta didik kelas 11 dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mengembangkan sikap, karakter, rasa ingin tahu, dan saling menghargai, tanggung jawab, dan bekerja sama. Ini akan supaya kegiatan kita, tujuan pembelajaran kita tercapai ini hari, maka ada alur kegiatan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian sebentar di kegiatan inti kita akan mengamati video. Video yang akan kita amati ini sengaja saya pilih video perang antara Rusia dengan NATO. Nah, ini yang akan dibicarakan sekarang. Kemudian dari video itu kita akan analisis berkaitan dengan pelajaran kita hukum Archimedes, dan setelah itu akan dibagikan LKPD. LKPD itu Anda kerjakan secara berkelompok, dan setelah Anda kerjakan ada kelompok yang akan mempresentasikan. Setelah presentasi kita akan diskusi, dan dari diskusi itu kita akan memperoleh kesimpulan. Setelah kita memperoleh kesimpulan, kita akan mengukur dengan evaluasi. Jadi dari alur kegiatan ini 3 penilaian kita sekaligus akan berjalan: penilaian pengetahuan, kemudian psikomotorik, dan keterampilan dan sikap. Anda silakan amati video berikut. Kapal itu sudah melakukan misi penjemputan kepada pasukan. Yeah, I got the transient, but I'm thinking it's biological. The sperm whale? Yeah, right, maybe a simple one. Okay, so separated. Ada classified anyway. Misi penjemputan pun terus berlanjut, dan di saat itu pasukan khusus Prancis mengirimkan sinyal koordinat penjemputan ke kapal selam Titan sebelum mereka dikejar oleh pasukan milisi Suriah. Namun di pertengahan proses penjemputan itu, tiba-tiba terlihat kapal selam lainnya yang berada dekat dengan kapal Titan. Karena Kapten Grant berencana ingin menembak jatuh helikopter itu dengan RPG yang dimilikinya. Dan setelah mereka berhasil menjemput pasukan khusus Prancis, mereka pun kembali ke pangkalan mereka. Video bahwa ada kapal selam yang digunakan untuk sebagai kapal selam. Menurut kamu, kira-kira kapal selam ini supaya dia bisa menyelam dalam air, dan di sisi lain juga bisa dia muncul di atas permukaan, kira-kira kapal selamnya ini dikasih gimana? Ya, nada. Saat mau tenggelam, kapal selam itu akan ditambah bebannya dengan
cara memasukkan air ke dalam kapal selam tersebut supaya dapat dengan cepat tenggelam ke dalam laut. Dan saat akan muncul ke atas permukaan, air yang dimasukkan ke kapal itu akan dikeluarkan kembali supaya cepat muncul di permukaan. Itu pendapat pertama. Ada lagi yang memberikan pendapat? Ya, Dor, silakan. Ya, oke. Kemungkinan yang lain bisa juga mesinnya dirubah energinya atau kekuatannya. Dari kemungkinan jawaban itu supaya bisa terjawab berkenaan dengan hukum Archimedes mengenai terapung, tenggelam dan melayang, silakan kamu duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk berkelompok. Oke, semua kelompok dapat berkapten? Sudah? Sudah. Nah, Anda perhatikan dulu. Di LKPD ini, kamu isi sebentar hari tanggal kegiatan kita ini, kemudian kelompok, kemudian anggota kelompok, kemudian berikut. Kita akan menggunakan aplikasi rumah belajar untuk menganalisis hukum Archimedes. Caranya sudah ada di LKPD. Jadi kamu pertama kau pilih, akan ada muncul tampilan seperti gambar. Setelah kamu kau pilihnya, kamu lihat pengaturannya, pengaturan secair yang ada di sini. Di situ ada 3 pilihan, ada air, minyak, dan madu. Yang pertama kita pilih adalah air. Kamu lihat di sebelah kiri ada material. Material yang pertama kita ambil misalnya adalah styrofoam. Anda lihat gambarnya kurang lebih seperti di depan, akan muncul keadaan seperti di depan. Kamu setelah itu kamu lihat tabelmu. Di LKPD itu ada tabel, kamu isi tabelnya. Ada tabel di situ bagian yang pertama. Jadi kamu isi bagian yang pertama itu adalah pengaturan secair, kita gunakan air. Setelah itu kamu isi. Pilih materialnya adalah styrofoam, kemudian isi tabelnya. Dengan terlebih dahulu memilih bagian kolom volume itu, kamu ambil 5 meter kubik. Kan banyak pilihan di situ. Tapi misalnya kita ambil dulu yang pertama adalah 5 meter kubik. Setelah itu kamu tulis di tabel pengamatan masanya material, misalnya di sini adalah 350. Volumenya 5, daya beratnya, kemudian keadaan benda bagaimana, apakah dia terapung, melayang atau bisa. Setelah itu kamu ganti materialnya. Tadi adalah styrofoam, yang kedua adalah kayu. Kamu lakukan hal yang sama tadi. Tulis masanya, volumenya, kemudian daya beratnya, gaya Archimedes. Isi di tabel. Setelah itu lihat keadaannya, bendanya ini terapung, melayang atau tenggelam. Kemudian berikut, kalau dia misalnya adalah batu bata, bendanya kira-kira tenggelam, terapung atau melayang, kemudian massa jenisnya berapa, kemudian gaya Archimedesnya dan gaya beratnya berapa. Bisa. Itu untuk tabel pertama. Tabel kedua, kamu ganti dengan massa jenis cairnya adalah minyak. Ambil lagi yang pertama, materialnya adalah styrofoam. Kemudian kamu catat kembali massanya, kemudian volumenya, kemudian gaya Archimedes dan gaya berat. Mengerti? Oke, silakan Anda kerjakan. Ya, Anda silakan kerjasama di kelompok untuk isi. Sini semuanya bisa terbuka. Bisa ya?
Oke, semuanya bisa ya? Oke, ambil yang nilai tinggi. Tidak sama tinggi yang di atas. Oke, 4. Ini pertama sukanya air. Kalau pertama air. Ini masih sejenis yang sejenisnya air. Semua yang terapi ini kan bandingkan masa jenisnya material dan masa jenisnya cair. Gimana kenapa bisa terapi? Lihat lagi di sini terapi 70 ini 9, ini 74, semuanya terapi. Jadi dia terapi kalau masa jenisnya material. Jadi kecil dibandingkan dengan masa jenisnya sama. Kemudian kalau dia melayang kan, dia melayang masa jenisnya
Sudah semua ambil data? Sudah?
sementara dalam analisis data ya, analisis hasil pengamatan, bahkan ada yang sudah selesai. Sejauh ini ada masalah? Tidak ada, tinggal berjalan saya di bagian kesimpulan. Ya, silakan diskusikan di dalam kelompokmu untuk menarik kesimpulan kita pada hari ini dari percobaan yang kamu lakukan. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya setelah kita melaksanakan praktikum maya, setelah saya perhatikan tadi, ada beberapa kelompok yang pekerjaannya sudah bagus, kerjasama dalam kelompoknya juga bagus. Nah, Bapak akan pilih kelompok yang akan presentasi adalah kelompok yang paling aktif dalam bekerja sama. Yang akan presentasi pada hari ini adalah kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5 untuk presentasi di depan. Sebelumnya kita berikan semangat. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum Archimedes. Perkenalkan, nama saya Nanda Numallah dan teman saya Levison dan Sherin. Yang akan pertama kami presentasikan hari ini adalah hasil pengamatan kami. Yang pertama yaitu pengaturan zat cair, di mana zat cair ini adalah air. Yang pertama yaitu material styrofoam. Styrofoam ini memiliki massa yaitu 350 kg. Massa ini kita bagi dengan volume yaitu 5 meter kubik, sehingga kita memperoleh massa jenis material yaitu 70 kg per meter kubik. Dan yang terakhir yaitu keadaan material ini lain. Material yang ketiga yaitu batu bata. Batu bata ini memiliki massa yaitu 8.500 kg. Massa ini kita bagi dengan volume yaitu 5 meter kubik, sehingga kita memperoleh massa jenis material yaitu 1.700 kg per meter kubik. Gaya Archimedes pada batu bata ini yaitu 49.000 Newton, dan gaya berat benda pada batu bata ini yaitu 83.300 Newton. Dan yang terakhir yaitu keadaan material batu bata ini tenggelam. Kemudian analisis hasil pengamatan. Bagaimana hubungan antara massa jenis material dengan massa jenis fluida pada keadaan? Pertama, teratur. Massa jenis material lebih kecil dari massa jenis fluida. Kemudian melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Dan yang terakhir, tenggelam, massa jenis material lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian persamaan dari Archimedes. F sama dengan Rho kali G kali M. Dengan keterangan F sama dengan gaya gravitasi, Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan kecepatan gravitasi, dan BF sama dengan volume material tercelup. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pelajaran kita hari ini mengenai hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih ya. Saya berikan atas sekali lagi untuk kelompok 5. Mati
laki dari kelompok hasil kerjanya itu hampir semua relatif sama. Kita saksikan dari kegiatan kita hari ini, dari praktikum yang kami lakukan, ada yang bisa memberikan kesimpulan secara umum untuk pelajaran kita melalui simulasi yang berbahan ada? Ya, silakan. Kita. Yang pertama, benda akan teratur jika massa jenis benda lebih dari massa jenis cair. Yang kedua, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis cair. Yang ketiga, benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cair. Terima kasih. Ada lagi yang mau sampaikan kesimpulan yang lain? Ya, silakan. Ada kata. Kesimpulannya adalah gaya Archimedes sama dengan gaya Benatnya. Yang berikut, masih ada? Ya, seri. Kesimpulannya yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam cair baik sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya tekanan di atas yang besarnya sama dengan berat secair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke. Jadi ketika yang disampaikan temanmu itu ya benar ya, merupakan kesimpulan kita hari ini. Yang pertama itu kalau dia bendanya melayang, yang pertama terapung, melayang dan tenggelam. Kalau dia terapung, maka massa jenisnya benda itu lebih kecil dari massa jenisnya secair. Kalau dia dalam keadaan melayang, itu berarti massa jenisnya benda itu akan sama dengan massa jenisnya fluid atau secair. Kemudian kalau dia tenggelam, maka massa jenisnya benda ini akan lebih besar daripada massa jenisnya fluid atau secair. Kalau dihubungkan dengan tadi dari kapal selam tadi itu bisa direfleksikan bahwa kapal selamnya itu bisa dia masuk dalam secair kalau kapal selamnya dibuat massa jenisnya itu paling tidak sama dengan atau lebih besar daripada secair. Nah, jadi harus secair sama yang ditetapkan yang tadi itu ada dalam lumbung kapal itu harus terus keluar. Kalau mau dikasih naik supaya massa jenisnya kapal lebih kecil dibandingkan dengan massa jenisnya secair. Tapi kalau mau dikasih tenggelam, maka diisi secair supaya massa jenisnya itu sama atau lebih besar dibandingkan dengan secair. Nah, mengerti ya? Mengerti. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan Anda lihat ada tugas evaluasi untuk penilaian pengetahuan. Soalnya akan saya kirim ke WA kelasnya masing-masing di Google Form. Soal pertama, berapa volume batu yang dimasukkan ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan batu adalah 2 Newton, massa jenis air laut 1025 kilogram per meter kubik, dan kecepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,8 meter kubik. Kemudian soal kedua, sebuah gabus jika 75% volume gabus tercelup ke dalam air dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis gabus sebesar berapa kilogram meter kubik. Kemudian soal ketiga, diketahui massa tubuh seseorang adalah 58 kg pada saat berenang, dilakukan penyimbangan dan skala derajat menunjukkan angka 30. Berapakah daya angkat
Archimedes pada guru. Kemudian keempat, sebuah besi yang volumenya 0,02 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air. Jika massa jenisnya 10/3 atau 1000 kg meter kubik, maka gaya ke atas yang dialami oleh besi tersebut adalah berapa? Kemudian yang terakhir, sebuah benda yang ditimbang di udara 12 Newton, tetapi saat ditimbang di air ternyata beratnya 8 Newton. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah berapa volume benda tersebut. Jadi soal ini akan saya kirim ke link grup WA di kelasnya. Oke, sudah terkirim. Anda kerjakan soal itu sebagai tugas di rumah. Setelah Anda kerjakan, Anda akan kumpul pada pertemuan kita hari Jumat ya. Pertemuan berikutnya Anda kumpul sebelum kita belajar. Nah, sambil setelah Anda kerjakan tugas, persiapan Anda di rumah, Anda belajar bidang dinamis. Jadi kalau Anda pulang sebentar, silakan Anda baca buku tentang bidang dinamis. Sampai di sini ada yang Anda bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya kira cukup pelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita doa penutup, kita tolong bangkunya dirapikan kembali seperti saya. Sebelum kita pulang, kita tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Menenangkan kata-kata Bapak. Selamat siang. Dari awal pertengahan hingga akhirnya mengajar kami dengan yang menjadi doa kami dalam nama Yesus Kemudian kalau Anda bilang, jangan bilang hati-hati.